واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان بهذ الله. Kalau Markus itu masih disinyalir bahwa dia adalah dari kalangan Bani Israel. Tapi kalau kemudian siapa? Paulus. Nah, Paulus itu bapaknya Paulus itu Romawi, ibunya Paulus itu Yahudi. Jadi ya blasteran. Jadi Paulus itu memang hidup di atas dua alam, dua pijakan. Pertama, dia mengikuti ayahnya sebagai Romawi, makanya dia tidak khitan. Si Paulus itu tidak khitan karena ngikut tradisi Romawi. Karena ngikutin tradisi Romawi. Terus oleh orang Kristen dianggap itu tradisi Kristen. Gitu. Persis. Padahal ayat khitan ada, Nabi Isa-nya khitan. Jadi yang disebut Tuhan Yesusnya khitan, 8 hari dia khitan. Nah, kenapa orang Kristen nggak khitan gitu kan? Tapi akhir-akhir ini mereka menyadari karena dari kedokteran manfaat khitan itu demikian besarnya, sehingga diam-diam tanpa rame-rame mereka menghitankan dirinya. Banyak ya? Banyak. Makanya jangan heran kalau ada orang sudah 60 tahun khitannya. Ya ayatnya. Dan Paulus ini memang pembohong. Jadi ketika dia ditanya sama muridnya, kenapa Yesus khitan, kamu nggak khitan gitu kan? Karena kamu menyatakan kamu ditunjuk sebagai pengganti Yesus, gitu kan? Nah kemudian kenapa kamu nggak khitan? Nah, maka dia katakan bahwa hukum khitan itu adalah kutuk daripada hukum Taurat. Dan sejak Yesus mati di kayu salib, sudah kutuknya itu sudah selesai. Maka nggak perlu lagi khitan. Kalau kamu khitan, justru kamu Yesus tidak bermanfaat, tidak berguna. Kenapa? Nggak ada yang menebus dosamu karena kamu khitan. Nah, ujungnya sebenarnya dia nggak berhitan itu kenapa? Karena dia ngikutin bapaknya. Hukum Romawi, hukum Yahudi mengharuskan dihitan. Konsepnya nggak ada. Nah terus setelah kiamat bagaimana? Ya ada surga dan neraka. Nah disinilah orang Kristen menyatakan pokoknya mengakui Yesus semua mereka ke surga. Biasanya ini mengatakan sama agama ini selalu di ujungnya embel-embel semuanya menginginkan kebaikan. Itu pasti yang dibawa. Saya ingin luruskan juga bahwa ya benar semuanya menginginkan kebaikan, oke, tapi jangan lupa